Udah, Bu. Nah, berarti udah siap ya untuk mulai pelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Nah, kepada anak-anak Ibu, tolong rapikan dulu bangkunya. Kalau ada sampah yang berserakan, tolong pilih dan buang pada tempatnya ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Ketua kelas di lokal kita siapa? Saya, Bu. Nah, Nia, tolong pimpin doa ya. Ya, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Selanjutnya giliran siapa sekarang yang membaca Al-Quran lokal kita? Ya, Bu. Nah, Indah, tolong baca Al-Quran ya. Ada lanjutan ayat yang kemarin ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-'ihmil manfush. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Nah, Indah, untuk Indah, kalau besok Indah kalau memulai pembacaan Quran tuh mulai dari A'udzubillahiminasyaitonirrajim dulu ya nak. Nah, Indah bacanya sudah bagus. Sering juga lah diulang-ulang bacaan Al-Qurannya di rumah ya. Nah, baiklah. Selanjutnya Ibu akan ambil absen dulu. Yang Ibu panggil namanya, tolong angkat tangannya ya. Ya, Bu. Nadila Wulandari, Ya, Bu. Indah Lestari Kasibuan, Bu. Nia Daniati, Hadir, Bu. Debbie Yunita. Hadir, Bu. Nah, berarti hadir semua ya. Hadir, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, baiklah. Langsung saja sekarang sebelum masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu semua, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Apanya? Hukum bacaan tajwid, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi minggu kita minggu lalu yaitu hukum bacaan tajwid. Nah, siapa yang ingat apa saja yang kita pelajari kemarin? Bu. Nah, Debbie Yunita. Mengenai pembacaan mat itu Ya. maknanya berada di sekolah, Bu. Ya, berarti masih ingat ya? Nah, baiklah. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Ibu mau menunjukkan sebuah gambar kepada anak-anak Ibu semua. Tolong Indah. Nah, makasih. Nah, ini Ibu akan menunjukkan dua buah gambar kepada anak-anak Ibu semua. Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Yang di atas? Bu. Nah, Dila? Orang berdagang, Bu. Ya, orang berdagang. Nah, gambar yang di bawah ada yang Ya, tahu? Bu. Nah, ini ya gambar Gambar apa? petani dan padi, Bu. Ya, gambar petani menanam padi. Nah, kedua jawaban yang diberikan oleh anak Ibu betul sekali ya. Nah, jadi Ibu mau tanya lagi, apakah tujuan dari aktivitas yang mereka lakukan ini? Apa tujuan yang ingin mereka capai? Untuk mencari saya, Bu. Apanya? Untuk mencari rezeki, Bu. Ya, apa lagi? Mencari uang. Ya, betul juga. Berarti aktivitas yang dilakukan oleh orang ini berdagang di pasar, menanam padi itu digunakan bertujuan untuk mencari rezeki. Nah, jadi berkaitan dengan materi kita pada hari ini yaitu tentang rezeki. Kurai rezekimu dengan ikhtiarku. Nah, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus anak ibu capai dari
dari judul materi kita ini. Nah, Ibu tuliskan dulu ya. Bunyi apa tuh? Ada yang membawa HP? Enggak. Kira bunyi apa tadi? Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada judul materi ini. Nah, yang pertama, anak-anak ibu harus bisa mengetahui dan memahami pengertian dari rezeki. Yang kedua, anak-anak ibu harus bisa mengetahui dalil tentang rezeki tersebut. Yang ketiga, anak-anak ibu harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara mencari rezeki yang baik dan halal. Nah, ibu udah paham kan ini tujuan pembelajaran kita? Paham. Dulu ya, dulu. Nah, nilai yang harus kita capai dalam judul materi ini. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu yaitu memahami pengertian rezeki. Nah, sebelum itu ibu mau tanya sama anak-anak ibu, siapa yang tahu pengertian dari rezeki? Saya Ada yang tahu. tahu? Nah, Nia? Rezeki itu yaitu anugerah, karunia atau pemberian dari Allah untuk makhluknya, Bu. Ya, bagus Nia. Nah, siapa tahu lagi pengertian dari rezeki? Bu, Nah, Dila? rezeki itu dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pencariannya, Bu. Ya, ada lagi yang tahu pengertian dari rezeki? Sama, Bu. Sama. Nah, bagus ya anak-anak ibu. Jawaban-jawabannya dikemukakan oleh anak-anak ibu semua benar. Nah, jadi rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk menyambung kehidupan manusia. Nah, rezeki itu yaitu kita bermula dari sesuatu yang tidak ada menjadi kita menjadi serba ada. Nah, serba lengkap maksudnya ya, segala sesuatu yang bermanfaat. Nah, jadi seperti gambar yang ibu perlihatkan kepada anak-anak ibu semua tadi, ini adalah beberapa bentuk aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mencari rezeki. Nah, yang pertama dengan cara berdagang, yang kedua dengan memanen padi. Nah, rezeki itu tidak berbentuk materi saja, ini kan bentuk rezeki yang didapatkan secara materi. Nah, rezeki itu juga ada berbentuk non materi. Ada yang tahu anak-anak ibu seperti apa mencari rezeki, mendapatkan rezeki berbentuk non materi? Ada yang tahu Dila? Seperti udara yang kita hirup, Bu. Ya, udara yang kita hirup adalah bentuk rezeki yang non materi yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita ya. Siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Nah, Debbie? Seperti kesehatan, Bu, sehingga kita bisa sekolah. Ya, itu juga bentuk rezeki non materi. Allah berikan kesehatan kepada kita ya. Nah, siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Nah, Indah? Di apa, Bu? Baju baru, Bu. Ya, baju baru juga bentuk rezeki. Nah, bentuk baju baru dan sepatu baru yang kita dapatkan adalah bentuk rezeki yang kita rasakan pada hari ini. Nah, bentuk rezeki yang anak-anak ibu rasakan hari ini apa lagi? Saya, Bu. Nah, Nia? Memiliki otak yang cerdas, Bu. Ya, memiliki otak yang cerdas. Nah, itu adalah bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita pada saat hari ini, seperti pembelajaran langsung ya, diberikan otak yang cerdas oleh Allah SWT, sehingga Nia bisa menjawab segala sesuatu yang ibu tanyakan. Nah, seperti itu ya misalnya ya. Nah, ya berarti paham ya anak-anak ibu apa itu rezeki? Paham, Bu. Siapa yang memberikan rezeki tahu? Allah
dalil tentang rezeki ini terdapat pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40. Nah, ibu catat dulu ya ayatnya. Anak-anak ibu tolong baca ayat tersebut pada buku yang sudah kita fotokopi kemarin ya. Tolong diam ya. Nah, jadi inilah ayat yang atau dalil tentang rezeki yang mana terdapat pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40. Nah, coba siapa yang bisa membaca ayat yang ibu tulis ini? Nah, Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, bagus ya anak ibu. Nah, bacaan Indah sudah bagus. Namun diulang-ulangi juga membaca Al-Quran biar tambah fasih ya nak. Nah, selanjutnya siapa anak-anak ibu yang bisa, yang tahu mengartikan ini? Ada yang Saya, Bu. Nah, Yang artinya yaitu Allah lah yang menghidupkanmu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Sungguh Allah lah yang maha sucilah Dia dan maha tinggi terhadap apa yang mereka sekutukan. Nah, bagus ya Nia. Nah, jadi dari dalil ini dapat kita ambil intinya yaitu lalu memberikanmu rezeki. Nah, ini summa razaqakum ya. Maka Allah lah yang memberikanmu rezeki. Nah, maka sesuai dengan materi kita sekarang ini yaitu tentang rezeki. Nah, jadi inilah inti dari dalil tersebut, hanya Allah lah yang memberikan kita rezeki, nggak ada yang lain walaupun melalui manusia, tetapi manusia Allah lah yang memberikan jalan kepada manusia tersebut untuk sampai ke perantara melalui manusia tersebut sampai ke kita. Nah, itu ya dalilnya. Nah, lalu juga terdapat pada Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang mana artinya, nah setelah kamu tunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sehingga kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, di situ apakah ada anak-anak ibu yang tahu atau yang bisa mengambil maksud dari ayat yang ibu bacakan tadi? Ayat dari ayat tersebut. Ania, apa maksudnya dari ayat tersebut? Maksud dari ayat itu, Bu, ayat ini mengajak kita untuk senantiasa produktif serta mampu memanfaatkan waktu dan tidak bermalas-malasan dalam mencapai rezeki Allah, Bu. Ya, bagus sekali anak-anak ibu. Ada pendapat lain? Sama ya. Nah, jadi dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 tersebut, maksud dari ayat tersebut adalah setelah kita selesai sholat maka kita disuruh oleh Allah bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rezekinya Allah, karunia-Nya Allah. Nah, kita tidak boleh bermalas-malasan karena kita
kita hidup di dunia ini membutuhkan bahan pokok untuk makan. Nah, maka dengan cara kita bekerja, maka kita mendapatkan rezeki dan bisa membeli segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita inginkan. Nah, contohnya saja seperti ini. Siapa lah? Dila kan? Misalnya Dila sekarang kan MTS. Nah, besok kan teman itu langsung SMA, langsung kuliah. Nah, setelah Dila selesai kuliah, maka Dila akan bekerja. Nah, jika Dila ingin mendapatkan mobil mewah atau rumah mewah besok hari, maka Dila akan mencari suatu pekerjaan yang sesuai dengan ijazah Dila tamat kuliah besok. Nah, jika Dila menginginkan rumah dan mobil mewah tersebut, tetapi hanya keinginan saja yang ditanamkan dalam hati tanpa kita turun bekerja berusaha, maka kita tidak akan mencapainya. Nah, jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan tidak akan kita dapatkan tanpa kita berusaha. Nah, paham ya anak ibu? Paham, Bu. Nah, baiklah, inilah dalil tentang rezeki. Lalu ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 2 kelompok ya. Ya, Bu. Nah, ini kelompok 1, Dila dan Nia kelompok 1, Debbie dan Ida kelompok 2 ya. Nah, kelompok 1 membahas tentang surat Al-Quraish, kelompok 2 membahas tentang surat Al-Insyirah ya. Tulis ayatnya, artinya, lalu cari maksud atau kandungan dari ayat tersebut ya. Ibu kasih anak-anak ibu mencari waktu untuk mencarinya selama 5 menit ya. Nah, mulai dari sekarang, hadap ke belakang, hadap ke temannya ya. Kalau ada yang tidak mengerti atau yang tidak dipahami, boleh langsung tanyakan sama ibu ya nak. Ya Bu. Bu, tanya Bu. Ya. Ada yang tidak dipahami? Yang ini Bu. Sudah paham? Paham Bu. Nah, kelompok Debbie Meida ada yang tidak dipahami? Yang ini Bu. Kayak gini, jadi kayak gini nanti ya. Oh iya Bu. Nah, paham kan? Bekerja sama dengan temannya ya, nggak ada sendiri-sendiri mencari jawaban kedua. Ya. Masih ada yang tidak bisa dipahami? Paham Bu. Paham, Bu. Sudah selesai Ananda? Belum, Bu. Lanjutkan dulu ya.
Udah selesai Nanda semua? Sedikit Sudah lagi, Bu. Sedikit lagi. Lanjutkan lagi ya Nanda. Waktunya 1 menit lagi ya. Ya Bu. Sudah selesai Nanda? Sudah Bu. Nah, kalau sudah, coba presentasikan hasil yang telah didiskusikan tadi berteman-temannya ya. Kelompok 1 dulu. Ya Bu. Apa hasil yang didapatnya tadi? Coba bacakan. Dibacakan. Tidak dibacakan ya Nanda. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan inilah hasil diskusi kami, yaitu surat Al-Quraisy, yaitu yang pertama A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, illa fihim rihlatasyita'i was-shaib, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyaqudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Rabb milik rumah ini, yaitu Ka'bah. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Isi kandungan ayat Al-Quraisy, yaitu surah Al-Quraisy ini terdapat dari 4 ayat dan termasuk surat Makkiyah dan surat-surat yang diturunkan di Makkah. Ayat 1 menjelaskan tentang Quraisy yang diambil dari kata Quraisy, artinya berarti suku Quraisy. Suku ini mendapatkan kehormatan untuk memelihara dan menjaga Ka'bah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, lanjut. Baiklah, selanjutnya yaitu pokok kandungan Quran surat Quraisy adalah ayat 1 menjelaskan kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian pokok berdagang. Ayat 2 menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam dalam setiap tahunnya. Sedangkan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup dan berkhidmat kepada Baitullah yang menjadi kebanggaan mereka. Ayat 3, Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah sekaligus memanfaatkannya sesuai perintahnya. Dalam hal ini mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan Sang pemilik Ka'bah. Ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah itu memberikan makanan untuk menghilangkan lapar, maka dari itu selayaknya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tidak menyembah selain Allah. Barang siapa yang mendurhakai perintah Allah, dia akan mencabut rasa amannya kelak di akhirat. Itulah presentasi dari kelompok 1. Nah, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 ya. Yang Kelompok 1 telah memberikan atau menunjukkan hasil pencarian diskusinya dengan baik sekali. Nah, kelompok 2 lagi. Ya, tolong berdiri ya Nanda. Bacakan hasil diskusi yang didapatkannya. jadi jika berdua boleh berdiri. Enggak, satu-satu ya Nanda. Nah, gantian nanti selesai baru. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Quran Surah Al-Insyirah. Ini mana saya akan membacakan ayatnya dan kawan saya akan membacakan artinya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Oh, seperti itu. Ya, boleh anak-anak berdirilah keduanya kalau begitu. Bagus sekali anak saya. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu Alladhi anqadha zahrak. yang memberatkan punggungmu, Wa rafa'na laka dzikrak. dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, bagus sekali ya. Selanjutnya kandungannya, penjelasan dari ayat tersebut. Siapa yang akan bacakan? Nah, berikut ini ya. Jadi ada kondisi kandungannya. Antara yang pertama, Allah pada ayat pertama Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya hingga dadamu menjadi lapang dan luas. Ayat 2-3 Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Nabi Muhammad sekaligus meninggalkan beban yang selama ini dipikulnya dan begitu memberatkannya. Ayat keempat, Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad, yakni meninggalkan sebutan untuk Nabi, meninggikan sebutan untuk Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama Muhammad yang selalu bersanding dengan nama Allah dalam konteks pengakuan keesaannya, misalnya dalam 2 kalimat syahadat serta azan dan iqamah. Ayat 5-6 Allah menyatakan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dia menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi Nabi dan umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak teratasi selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan tersebut dan selalu bertawakal kepada Allah. Ayat 7 Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya, dan juga mengingatkan jika telah menyelesaikan suatu urusan maka bergegaslah menyelesaikan urusan lainnya. Ayat terakhir, ayat ke-8, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar senantiasa bersandar dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya, bagus sekali ya kelompok 2. Ya. Nah, berarti anak-anak semua mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik dan bagus ya. Ya, Ibu beri lagi penjelasannya ya. Jadi Al-Quran surat Al-Quraish dan Al-Insyirah ini menjelaskan bahwa kita harus mencari rezeki itu dengan penuh usaha. Nah, jadi kita tidak boleh cepat puas dengan rezeki yang kita dapatkan tersebut. Nah, contohnya saja setelah kita hari ini kita bekerja kan untuk makan siang nanti. Nah, jangan hanya untuk sampai makan siang nanti saja kita untuk mencari rezeki. Nah, untuk makan sore nanti bagaimana lagi kan? Ya, jadi kita setelah ada uang nanti untuk makan siang, nah kalau ada masih pekerjaan yang bisa dilanjutkan, maka lanjutkanlah untuk makan atau kebutuhan kita seterusnya. Jangan cepat ada rasa puas. Nah, di samping kita mencari rezeki tersebut, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara seperti salah satunya tuh seperti sholat. Nah, dengan cara kita sholat, di samping kita mencari rezeki, jangan hanya sibuk mencari atau mengejar dunia saja, karena yang memberikan kita rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga harus mengerjakan perintah atau kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu seperti sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, kita tidak boleh meninggalkannya di saat waktu subuh setelah sholat, maka keluarlah kita untuk mencari rezeki. Nanti setelah datang waktu zuhur, maka berhentilah sejenak untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sulit mencari rezeki, maka mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan kita dalam mencari rezeki tersebut. Nah, ketika kita sudah mudah dalam mencari rezeki, maka nanti ketika kita sholat, kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah mempermudah jalan kita dalam mencari rezeki ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, apa yang kita lakukan
ketika kita telah diberikan atau dipermudahkan dalam kita mencari rezeki kepada Allah? Apa bentuk rasa syukur yang kita ucapkan atau yang kita lakukan? Saya Bu. Nah, Indah. Mengucapkan hamdalah, Bu. Ya, mengucapkan hamdalah. Kapan kita mengucapkan hamdalah itu, Nanda? Ketika kita diberi rezeki oleh Allah. Ya, ketika Allah telah memberikan kita rezeki yang berlimpah atau di saat kita mencari rezeki kita dipermudahkan oleh Allah, maka kita akan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang kedua, siapa lagi yang tahu? Saya Bu. Nah, Nia? Meyakini sepenuh hati bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Bu. Ya. Meyakini dalam hati Bu, rezeki itu datangnya dari Allah. Ya, jadi kita harus meyakini sepenuh hati bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Nah, ketika kita yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, maka kita akan melakukan segala perintah Allah. Nah, berbentuk apa? Sholat Bu. Ya, berbentuk sholat. Puasa Bu. Tunggu satu-satu ya, Nak. Ya Bu. Nah, ketika kita telah yakin bahwa rezeki itu sepenuhnya datang dari Allah, maka kita akan melakukan sholat karena itu kewajiban yang disuruh oleh Allah SWT kepada kita. Nah, apa lagi? Syukur, Bu. Ya, siapa? Sujud tangannya. Nabila? Sujud syukur Bu. Ya, bersujud syukur. Nah, apa lagi? Ada yang tahu? Saya Bu. Nah, Bersedekah Bu. Ya, bersedekah. Nah, jadi kenapa kita harus bersedekah, Ananda? Saya Bu. Nah, ini lagi. Karena di dalam rezeki yang kita dapat itu ada rezeki orang lain di dalamnya Bu. Ya, bagus sekali Ananda. Jadi, ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih, maka kita harus bersedekah. Sedekah, Bu. Nah, kepada siapa kita bersedekah? Kepada orang membutuhkan Bu. Nah, Nila. Pada orang yang membutuhkan Bu. Ya, siapa lagi? Contohnya Anak yatim. Ya, anak yatim. Terus Ke masjid kita juga harus bersedekah. Ya. Orang miskin Bu. Ya, orang miskin, pada orang membutuhkan. Nah, perhatikan Ibu kembali ya, Nanda. Nah, Ada jadi- 7 itu Bu. Ya, jadi ketika kita mendapatkan rezeki tersebut, kita harus bersedekah kepada orang yang membutuhkan karena dalam rezeki yang kita dapatkan tersebut ada hak orang lain Lain ya. dalamnya. Di dalamnya. Nah, sampai sini paham Nanda? Paham, Bu. Nah, kalau memang anak-anak Ibu paham, Ibu akan mengadakan beberapa kuis kepada anak-anak Ibu. Siapa yang bisa menjawabnya nanti, tunjuk tangan ya, terus jawab. Bu Apus dulu ya. oke, Bu. Yes, yes. Bisa ngomong sih Ibu Cipu. Nah, pertanyaan pertama ada siap Nanda? Siap Bu. Nah, baiklah pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud dengan rezeki? Saya Bu. Nah, ini ada Niati. Rezeki itu anugerah, karunia atau pemberian dari Allah kepada makhluknya Bu. Ya, bagus sekali Nia. Lalu, apa sajakah bentuk rezeki non materi? Saya, Bu. Ah, Nabila. Udara yang kita hirup setiap hari Bu, memiliki Ya. badan yang sehat, memiliki otak yang cerdas. Ya, bagus sekali Nabila. Soal yang terakhir, seperti apa bentuk rasa syukur kita kepada Allah di saat Allah telah memberikan kita rezeki? Saya Bu. Nah, Indah. Mengucap hamdalah, sujud syukur, bersedekah, sholat, puasa, ibadah yang lainnya. Terus Bu, kita meyakinkan bahwa rezeki itu, kita percaya bahwa rezeki itu datang dari Allah. Ya, bagus sekali Ananda. Nah, udah selesai ya. Berarti hari ini Ibu hanya mengadakan 3 kuis saja. Berarti Anda semua paham ya dengan materi kita tentang kurai rezekimu dengan ikhtiar. Paham Bu. Nah, kalau paham, siapa di antara Ananda yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Bu. Nah, ini ada Nianti. Baik Bu. Yang mana materi kita pada hari ini yaitu kurai rezekimu dengan ikhtiar. Rezeki itu yaitu
segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk serta dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupan. Nah, jadi setiap rezeki yang diberi oleh Allah kepada kita itu baik kecil maupun besar harus kita syukuri. Nah, kita tidak boleh menyekutukan Allah, Bu. Kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, Bu. Ya, bagus sekali ya Nanda. Nah, jadi Ibu tambah lagi sedikit penyimpulan dari Ananda tadi ya. Jadi rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang bisa untuk menyambung kehidupan makhluk lainnya. Nah, di saat kita tidak berada menjadi serba kecukupan, itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, rezeki itu bukan berbentuk materi saja, ada juga berbentuk non materi seperti kesehatan kita. Pada hari ini kita sehat walafiat, otak yang cerdas di saat belajar, dan udara yang kita hidup. Nah, jadi dalil tentang rezeki itu terdapat pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 40, Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, Al-Quran surat Al-Quraish, dan Al-Quran surat Al-Insyirah. Nah, berarti paham ya anak-anakku? Paham, Bu. Nah, baiklah, dengan kesimpulan Ananda dan Ibu tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa mengulang-ulang materi kita pada hari ini untuk minggu besok ya. Jangan lupa bagaimana cara mendapatkan rezeki yang baik di rumah ya. Cara mencari rezeki yang baik, jangan menipu, jangan apa segala macam ya. Untuk materi minggu depan yaitu tentang menyantuni anak yatim. Nah, tolong baca-baca bukunya di rumah ya. Ya, Bu. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.